Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-6 bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahi kita, amin ya mujibat doa isaidin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dalam kehidupan ini memiliki amanah. Guru memiliki amanah. Ulama memiliki amanah. Penguasa memiliki amanah. Pengusaha juga memiliki amanah. Yang setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap amanah tersebut. Maka amanah-amanah ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Setiap orang yang memiliki amanah harus menyampaikan amanah itu, menjalankan amanah itu dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjalankan amanah, menyampaikan amanah, haruslah orang-orang yang benar-benar mampu untuk diberikan amanah kepadanya. Karena itu amanah ini diminta pertanggungjawaban. Ketika amanah tidak dijalankan, ini salah satu bahagian dari celakanya kehidupan ini, hancurnya peradaban, bahkan manusia bisa seperti hewan. Rasulullah SAW telah menyatakan, umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama tidak memandang amanah sebagai keuntungan dan sedekah sebagai kerugian. Jadi kalau ada orang yang sudah memandang bahwa amanah itu suatu keberuntungan, sedekah itu merupakan kerugian, ini alamat bahwa umat ini akan menjadi rusak. Rusak kalau amanah dianggap keuntungan. Penguasa seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyatnya, bukan mengambil keuntungan dari rakyatnya. Karena ia sudah diberi santunan, diberi gaji, dan dia diberi gaji untuk menjalankan amanah itu. Ulama diberi amanah untuk memimpin umat ini. Kalau ulama sudah memainkan peranannya hanya mencari keuntungan saja dari umat ini yang bisa menjadikan umat ini semakin lama semakin berantakan. Karena itu tugas ulama. Kalau ulama sudah ingin hanya mengambil keuntungan dari penguasa atau pengusaha, dakwahnya bisa disetir, ceramahnya bisa dikendalikan, saat itu ulama ini menjadi ulama yang rusak dan tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Begitulah kita dalam kehidupan ini diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan amanah itu dengan cara yang lebih baik. Karena itu amanah bukan dianggap
keuntungan, tapi tanggung jawab yang insya Allah akan mendapatkan ridho yang besar nanti di akhirat. Dan jangan menganggap bahwa sedekah merupakan kerugian, karena sedekah itu perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan dari sedekah itu bisa menghasilkan keuntungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahu serta Rasulnya dari keuntungan apa yang kemudian bisa kita dapatkan. Karena itu jaga amanah dengan baik. Karena amanah untuk menjalankan sesuatu merupakan perintah agar kita semua tetap berada dalam kebaikan. Dalam salah satu syair disebutkan, aghliq biman radiyal khianati shimatan. Betapa rusaknya perangai orang yang puas dengan pengkhianatannya. Allah yara illa sari'a hawadis. Dia tidak akan melihat sesuatu kecuali tragedi demi tragedi yang menghantamnya. Mazalatil arza'u yunzilu bu'suha. Prahara demi prahara akan terus datang beruntun menggilas orang yang culas, abadan bighadiri dimmatin au nakith. Dan dia termasuk selama-lamanya akan menjadi orang yang melakukan kerusakan terhadap perjanjian. Jadi kalau sudah amanah itu ditinggalkan, dianggap keuntungan, prahara demi prahara, bahaya demi bahaya, kecelakaan atau bencana demi bencana akan terus datang. Bahkan kemudian orang yang sering mengabaikan amanah, dia akan bersikap culas dan berani merusak perjanjian. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu maka Islam menyuruh kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peruntukannya. Apa yang dimaksud dengan peruntukan? Sesuai dengan jalurnya. Allah yang maha menciptakan sekaligus Allah yang maha mengatur, maka aturan yang diciptakan oleh Allah adalah untuk kesejahteraan, kebaikan, keamanan manusia. Salah satu contohnya disebutkan oleh Allah, fil qisasi hayatuyya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berpikir. Allah menetapkan hukum kisos. Ada orang yang melakukan pembunuhan, maka dia akan dibunuh juga. Orang yang melakukan pelukaan, dia harus bayar diat atau denda. Kalau dia melakukan pelukaan terhadap satu mata di antara dua mata, maka dia harus membayar setengah diat 50 ekor unta atau 100 ekor sapi. Nah, ini hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan persoalan qisas. Maka kita sebagai orang Islam diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan ini. Manakala amanah yang diberikan oleh Allah terhadap penguasa tidak menjalankan hukum sesuai dengan perintah dan larangan Allah, terjadilah kerusakan di mana-mana. Karena apa? Kita sudah mengabaikan hukum yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu, kita sebagai muslim wajib untuk menjalankan amanah dari Allah agar menjalankan Islam ini dengan baik dan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Kafah yang dimaksud adalah seluruh hukum, seluruh tatanan hidup, seluruh perintah dan larangan Allah
wajib untuk dijalankan. Karena itu kita berupaya untuk menjalankan Islam secara sempurna agar amanah dapat dilaksanakan dengan baik. Dari Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.